Ya, dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam kasus pembunuhan almarhumah Vina, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum keluarga Vina, ada Ibu Putri Maya Rumanti, dan ada juga nanti kita terhubung dengan kriminolog dari UGM, Bapak Suprapto. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Putri dan Iya. Pak Suprapto. Siang Pak Bu Putri dan juga Pak Waalaikumsalam. Suprapto. Ya, Selamat semoga siang juga, salam sehat semuanya. salam sehat Bapak. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah hadir bersama kami di iNews Today. Ya, kita sapa terlebih dahulu Ibu Putri. Ibu Putri, Anda ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina. Dari informasi yang disampaikan oleh pihak keluarga, apa yang belum pernah disampaikan kepada publik terkait tiga pelaku yang hingga saat ini masih bebas begitu, dan kenapa hingga saat ini sepertinya sangat sulit sekali untuk menangkap ketiga pelaku ini? Dalam pandangan Anda seperti apa dan apa penyebabnya? Mbak Putri? Ya, tolong Baik. di mute dulu. Unmute Oke, dulu. Ya, terdengar, Mas? ya, Ya, silakan Ya, Mbak Putri. terima kasih, Mas. Jadi kami ini baru menerima surat kuasa kemarin dari keluarga almarhum Vina. Hmm. Kebetulan memang ditunjuk langsung oleh keluarganya, menunjuk kantor Bapak Hotman Paris untuk mendampingi permasalahan Vina. Kemudian perihal kenapa tidak tertangkapnya tiga orang ini, memang kami juga belum bisa menjawab secara pasti ya Mas, karena kita juga Ya. belum berkoordinasi dengan pihak kepolisian seperti itu Mas. Hingga saat ini, Ibu, informasi apa atau data-data apa yang diserahkan baik dari keluarga maupun kepolisian ini untuk mempermudah pelacakan tiga terduga atau tersangka yang masih bebas ini? Kalau untuk perihal data dan apa saja yang sudah diberikan ke pihak kepolisian, memang keluarga tidak mengenal juga si para pelaku Mas. Memang tidak mengetahui wajahnya seperti apa, hanya mendapatkan informasi dari waktu itu gitu. Ya. Jadi penelusuran tersebut justru keluarga pihak Vina, almarhum Vina, ini tidak sama sekali mengetahui wajah-wajahnya para pelaku gitu. Tapi kan kita juga mengetahui informasi sampai melacak ke pihak kelurahan begitu ya, tempat di mana ketiga tersangka ini tinggal di wilayahnya begitu ya. Apakah ini sebenarnya kalau dalam pikiran kita sih ini udah bisa kebayang ya, lengkap ya. warga mereka tentu saja sudah terdata dengan baik, apalagi zaman sekarang ya. Ya. Termasuk foto keluarga yang masih ada begitu kan, ini sebenarnya mempermudah pencarian. Tapi kalau dalam sudut pandang Anda, kenapa ini menjadi lama penanganannya, Mbak Putri? Ya, jadi gini, kami tidak mau menduga-duga atau berasumsi lain ya Mas ya. Karena memang data yang didapat untuk DPO 3 orang anak itu kan awalnya atas keterangan dari para tersangka atau terdakwa lainnya ya. Sekarang sudah pidana ya. Nah, kami di sini juga menanyakan tentunya kenapa kalau data itu memang sudah jelas, alamatnya jelas, kenapa sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk menangkap? Harusnya tidak sulit ya. Itu Baik. sudah alamatnya. Baik, Mbak. Nah, cuma kemarin kenapa ketika ditanya lagi pada para pelaku yang sudah dihukum, itu mereka malah bilang tidak kenal gitu, Mbak. Nah, ini yang menjadi kesulitan. Baik, ini berarti ada perubahan BAP dari sebelum dan sesudah kasus ini dilimpahkan kejaksaan, itu apa betul Bu Putri? Dan kemudian juga dikabarkan begitu ya, informasi yang beredar, ada pihak yang tidak ingin begitu ya, ataupun terlibat aktif dalam menyembunyikan tiga buron ini, dan juga ini menghimbau gitu ataupun memaksa begitu agar film Vina ini diberhentikan begitu. Iya, ada langkah-langkah intimidasi kepada keluarga, meskipun itu tidak disampaikan secara langsung untuk melarang bahwa film ini untuk diangkat kembali. Ya, kalau yang pertama kalau perubahan dari BAP itu saya tidak tahu, belum tahu gitu ya Mas, karena belum bertemu. Hanya saya mendapatkan informasi saja kalau anak-anak yang sudah dihukum itu mengatakan mereka tidak mengenal tiga orang. Cuma kan kita secara logika dari mana
statement adanya DPO, nama, alamat lengkap itu kalau bukan dari keterangan mereka. Itu yang pertama kan. Ya. Nah, yang kedua, perihal adanya intimidasi saat melakukan proses syuting tersebut, hari kelima kalau tidak salah ya, hari kelima waktu mereka melakukan syuting di kota Cirebon, itu memang pihak keluarga didatangi oleh 2 orang laki-laki Ya. yang mengaku dari Intel. Namun kita tidak menanyakan Intel mana gitu, dan maksud dan tujuannya hanya menyampaikan agar film Vina ini tidak usah diteruskan dan kenapa harus dibuat sebagai film. Seperti itu aja sih mereka menyampaikan, Mas. Baik, kita ke Pak Suprapto, kriminolog dari UGM. Pak Prapto, Anda melihat peristiwa yang terjadi 8 tahun lalu, kemudian 8 pelaku ini sudah ditangkap, ada 3 yang masih buron, dan hingga saat ini sepertinya ada kesulitan begitu, Pak. Kira-kira dari pandangan Anda, dari sudut pandang kriminologi, ini apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak? Iya, jadi saya kira perlu kita cermati juga ya. Pertama, jumlah dari para pelaku itu diketahui 11 itu sejak kapan gitu ya. Kalau misalnya itu sudah diketahui sejak proses peradilan dilakukan, ketika kemudian 8 orang itu mendapatkan sanksi hukum, yang 7 seumur hidup dan yang 1 itu 8 tahun 3 bulan, itu mestinya dengan jarak waktu yang sudah cukup panjang, 3 orang ini bisa segera terdeteksi gitu ya. Tetapi kalau ternyata sampai sekarang itu masih belum, ini menjadi bahan pertanyaan kita gitu, apakah karena memang demikian pandainya mereka bersembunyi gitu ya, menghilangkan jejak, atau ada kendala-kendala lain gitu ya. Karena saya menangkap jangan-jangan ada the untouchable people by law, atau ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk melindungi 3 orang ini gitu. Kalau misalnya bukan karena pinternya mereka bersembunyi, karena kalau dilihat dari usia mereka yang baru 30, 31 dan 28, mestinya tidak akan selihai itu dia menyembunyikan dirinya. Jadi sangat mungkin itu ada pihak tertentu gitu yang berusaha untuk membuat 3 orang ini tidak terdeteksi, kalau memang betul bahwa 3 orang ini sebetulnya sudah menjadi BPO sejak awal gitu. Kecuali kalau nama 3 ini baru muncul sekarang, itu artinya berarti belum lama gitu ya. Kemudian yang juga kita perlu ketahui gitu, atau kita perlu telusuri itu, kenapa juga bahwa ketika itu dilacak di desa ataupun di kecamatan, itu masih nampak kabur gitu tentang posisi dia, alamatnya di mana gitu. Dan kalau itu sebetulnya bisa terdeteksi, itu setidaknya foto dia bisa dilihat dari keluarga, jangan hanya melihat dari KTP ya, karena kalau foto di KTP kurang jelas, itu akan mempermudah pelacakan. Nah, kalau sampai misalnya itu tidak terdeteksi, ini juga merupakan warning terhadap sistem administrasi kependudukan, yang mungkin alamat di KTP itu tidak cukup kalau hanya menyebut RT sekian, RW sekian, tapi perlu lebih detail. Demikian, Pak dan Bu Ocha. Ya, terkait dengan pihak kepolisian juga nih, Pak Suprapto, yang baru-baru ini menegaskan begitu bahwa 3 buron yang belum ditangkap ini tidak ada kaitannya atau bukan anggota dari keluarga polisi gitu. Tanggapan Anda terkait hal ini dan terkait dengan foto yang juga sampai hari ini gitu ya belum disebarluaskan kepada publik begitu. Ada apa di balik hal ini dan Anda menilai kejanggalan dari 8 ataupun tersangka-tersangka lainnya yang sudah ditangkap dengan perubahan keterangan mereka, apa yang Anda nilai dari hal ini, Pak? Iya, jadi saya menangkapnya ada satu kekuatan gitu ya, yang tadi berusaha untuk menyembunyikan informasi ini, dan kekuatan itu tidak selalu berasal dari polisi gitu ya. Artinya tidak selalu karena ini anggota atau ini anak dari anggota, karena informasinya sudah jelas bahwa pelaku ini bukan anak dari keluarga polisi gitu. Artinya andai kata ada pressure
pressure itu tidak selalu berasal dari pihak kepolisian, karena itu kan kita tidak bijak lah kalau kemudian hanya menyalahkan kepada pihak kepolisian, karena penanganan kasus-kasus seperti ini harus secara sistemik gitu ya, tidak single fighter dibebankan kepada pihak kepolisian, tetapi juga dari RT, RW, misalnya desa, kecamatan, bahkan sekarang kita sudah melihat juga pihak kepolisian ini tidak hanya pada polsek tapi sudah sampai pada Polda pun turun tangan gitu. Saya kira ini yang perlu sekali difahami. Pressure itu pasti ada gitu, tetapi ini yang harus kita cari itu dari mana. Apalagi kita tahu bahwa para pelaku itu anggota dari geng motor, Geng yang motor itu ya, Pak, artinya ya? dia. Betul. Pak Prapto, ini kan ada juga fakta yang cukup menarik ini ya. Ada rekan dari korban ini yang kerasukan begitu ya. Sehingga ada informasi-informasi yang bisa dijadikan petunjuk atas kasus pembunuhan ini. Kalau dari kacamata kriminologi sebenarnya Pak Prapto, keterangan-keterangan dari kerasukan ini kan kita bisa melihat ini dari sudut pandang metafisik ya Pak Prapto ya. Nah, apakah keterangan-keterangan dari kerasukan itu dari sudut pandang kriminologi itu bisa dijadikan sebagai alat petunjuk yang valid begitu Pak? Atau dari sudut pandang kriminologi seperti apa Anda menyikapi peristiwa kerasukan itu, fenomena kerasukan ini Pak? Ya, baik. Jadi kalau kita mempertanyakan tentang fenomena, melibatkan fenomena metafisik gitu ya, kita perlu juga mencermati untuk bisa menjadikan ini sebagai petunjuk. Itu antara lain untuk melihat apakah suara itu valid atau tidak. Pertama, memang kita yakini dulu bahwa suara itu mirip misalnya dengan suara Vina gitu. Kemudian yang kedua, kita perlu memancing, karena kebetulan saya pernah punya klien gitu ya yang kerasukan seperti itu. Kemudian kita lacak gitu kebiasaan-kebiasaan dari orang yang merasuk itu. Antara lain misalnya orang itu selalu memeriksa tempat beras, kemudian sering duduk di kursi goyang atau kursi malas. Nah, itu kita paling tidak bisa mendeteksi bahwa itu benar-benar kerasukan gitu ya. Tetapi sekali lagi tidak mudah gitu menjadikan fenomena metafisik ini sebagai barang bukti, karena kami di disiplin kami mengenal bahwa konsep itu mengalami 3 tingkat. Konsep konkreta itu yang menunjuk pada segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh semua indera kita. Kemudian konsep abstrakta itu sebagian indera kita, misalnya cahaya, suara, aroma, dan yang ketiga konsep ilata menunjuk pada segala sesuatu yang keberadaannya hanya bisa ditangkap melalui keyakinan. Nah, kerasukan itu hanya bisa kita tangkap melalui keyakinan yang pembuktiannya tadi misalnya apakah betul-betul itu menggambarkan sesuatu yang misalnya biasa dilakukan oleh orang yang merasuk itu, dan dengan catatan bahwa yang kerasukan ini tidak paham betul terhadap kebiasaan yang merasukinya gitu. Kalau itu misalnya bisa dibuktikan, setidaknya bisa dijadikan petunjuk gitu ya, karena jangan-jangan bisa juga terjadi dia kerasukan karena kondisi kejiwaannya yang galau, kehilangan sahabatnya, sehingga kemudian muncul suara seperti itu. Tapi Pak Prapto, kalau Anda mungkin sudah mendengarkan bagaimana statement dari kerasukan itu, sudah atau belum Pak Prapto? Ya, saya sempat karena baru tadi gitu ya, saya sempat sebagian mendengar gitu. Tetapi kan saya tidak bisa mengetahui apakah suara itu mirip dengan suara aslinya atau tidak gitu ya. Tetapi itu paling tidak bisa kita dengarkan, kita cermati sebagai wujud dari untuk melacak kronologi gitu, memastikan kronologinya. Tetapi ya untuk sampai saat ini baru bisa sebagai petunjuk gitu. Kecuali kalau misalnya nanti didatangkan saksi ahli yang bisa memahami betul untuk kasus-kasus metafisik semacam itu. Ya, kita kembali ke Ibu Putri. Bu Putri, terkait dengan 3 buron yang hingga saat ini belum terungkap, seberapa optimis Anda ataupun melihat peluang bahwa
tersangka-tersangka lainnya yang sudah ditangkap ini dapat berkolaborasi untuk mungkin menjadi obstruction of justice, atau terkait dengan kasus yang memang ini sudah begitu lama terbengkalai terkait dengan cold case ini begitu ya. Bagaimana nantinya Anda yakin begitu pihak kepolisian akan dengan cepat bisa menyelesaikan perkara ini? Iya, termasuk mungkin langkah-langkah ke depan yang paling dekat ini untuk mempermudah atau bisa menyelesaikan kasus ini seperti apa nih, Mbak Putri? Iya, kalau kita berkolaborasi dengan para terdakwa ya yang sudah ditangkap, sebenarnya itu tadi Mbak yang saya katakan kembali, kalau memang keterangan dari para pelaku ini menyatakan bahwa 3 orang itu benar adanya turut serta dan otaknya adalah mereka gitu, tentunya tidak sulit Mbak, tentunya sangat tidak sulit karena geng motor itu kan mereka pasti saling tahu dong Iya. di mana, kan gitu ya. Nah tentunya kalau misalkan optimisnya dari saya ketika memang benar itu data dan benar itu mereka orangnya, ya harusnya tidak sulit gitu Mbak, dan nggak perlu menunggu sampai 8 tahun untuk kepolisian menangkap mereka. Nah disinilah yang menjadi tanda kutip kami gitu, kenapa kok orang yang sudah diketahui alamatnya, bahkan dari anak-anak tersebut juga menyatakan bahwa memang mereka juga turut serta melakukan perbuatan dan mereka merupakan otaknya lah ya gitu, sulit sekali ditangkap. Tapi kalau seandainya memang itu benar, saya rasa tidak sulit Mbak untuk menangkapnya itu ya, karena ada desas-desus lainnya kan, saya juga masih suara sumbang yang saya tidak bisa katakan lah benar atau tidaknya pelaku ini anak seorang anggota Polri katanya, tapi kan ini masih dalam dugaan ya, tidak bisa katakan itu benar adanya dia anak seorang anggota Polri. Nah kemudian tadi yang kedua apa itu Mbak? Lupa. Iya, untuk langkah-langkah terdekat atau paling dekat untuk menguak misteri meninggalnya almarhum Vina ini, Mbak? Iya, yang pertama karena kami sudah mendapatkan surat kuasa secara resmi, tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polda Jabar untuk bertemu dan menanyakan untuk membuka lagi case ini, karena memang sudah 8 tahun kita buka lagi dari BAP dan lain sebagainya, apakah benar ada keterangan dari anak-anak itu seperti itu atau tidak. Tentunya itulah supporting yang akan kita berikan kepada pihak kepolisian gitu, karena kan yang lama kan sudah pasti terpisah ya, sudah pindah-pindah nih anggota-anggota yang lama, anggota kepolisian yang memeriksa gitu, Kapolresnya, Kapolda juga pasti udah ganti. Nah tentunya berharap orang-orang lama tersebut dipanggil dulu, dipertanyakan gitu atas pemeriksaan mereka, mulai dari pemeriksaan dari tingkat sampai ke otopsi yang dilakukan, karena kan semalam saya habis nonton di acara TV One jadi soal pemerkosaan itu kan masih simpang siur karena dianggap dari para tersangka terdakwa mengatakan bahwa tidak terjadi pemerkosaan, namun hasil dari visum atau otopsi itu menyatakan masih ada sperma yang tertinggal. Nah di situ harusnya sudah sangat jelas pihak kepolisian tidak sulit lagi untuk menangkap mereka lah. Gitu. 8 tahun Mas sudah. Betul. Baik Mbak Putri, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Jika bertemu dengan pihak keluarga, sampaikan salam duka kami, keprihatinan kami kepada keluarga almarhum Vina, dan terima kasih juga kepada Bapak Suprapto, kriminolog dari UGM. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu.